Ada 16 zona di seluruh Indonesia yang memiliki potensi BMKG megatrust kembali dan harus mengingatkan diantisipasi. ancaman gempa megatrust di wilayah sepanjang adanya seismik itu di zona Baik, saya Hijrah Saputra, dosen di Prodi Magister Manajemen Bencana di Sekolah Pascasarjana. Baik, gempa megatrust itu merupakan salah satu jenis gempa bumi yang terjadi di zona subduksi namanya. Jadi zona subduksi itu adalah pertemuan antara lempeng samudra dengan lempeng benua. Kemudian biasanya untuk kalau di Indonesia ini kan lempengnya ada di Eurasia ya. Jadi kalau di sebelah sisi selatan itu namanya lempeng Indo-Australia, kemudian di sisi timur itu namanya lempeng Pasifik, sehingga kita memang secara geografis itu cukup rentan ya terjadinya gempa bumi megatrust itu, seperti itu. Oke, baik. Kalau kita lihat secara geologis, gempa bumi pada umumnya itu terjadi ketika akumulasi dari tekanan itu sudah tidak mampu menahan. Artinya stres yang ada di batas lempeng di antara lempeng lempeng samudra dengan lempeng benua tadi sudah tidak mampu menahan lagi. Nah, ketika tekanan itu stres akumulasi itu sudah tidak bisa menahan tekanannya, maka dia akan terlepas secara tiba-tiba. Nah, terlepas secara tiba-tiba ini maka nanti akan muncul getaran. Nah, getaran ini yang biasa kita sebut sebagai gempa bumi. Seperti itu. Nah, kalau gempa megatrust itu biasanya terjadi untuk mengumpulkan energinya ya, untuk mengakumulasi stres tadi, itu biasanya membutuhkan waktu puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Seperti itu. Jadi cukup lama sebenarnya untuk terjadinya gempa megatrust itu. Seperti itu. Oke, kalau terkait peringatan ya sebenarnya sudah lama sih sebenarnya kalau terkait masalah peringatan gempa megatrust ini ya. Jadi oleh pemerintah itu ini kan baru isu-isunya hangat beberapa bulan yang lalu ya. Sebenarnya itu sudah banyak peringatan ya terkait masalah gempa megatrust ini, karena secara geografis tadi seperti saya katakan tadi bahwa Indonesia ini memang berada di lempeng yang terus bergerak. Jadi lempeng kita ini kan berada di lempeng Eurasia ya. Jadi memang akan terus selama bumi berotasi, berevolusi, maka potensi untuk terjadinya gempa bumi itu akan terus berlangsung seperti itu. Jadi saya kira pemerintah sudah cukup baik ya untuk memberikan informasi dini ya terkait masalah potensi informasi terkait masalah gempa megatrust tersebut. Cuman memang masyarakat kita yang perlu ada edukasi yang lebih baik lagi ya terkait masalah gempa megatrust ini. Lebih banyak kepanikan daripada itu yang terjadi seperti itu. Oke, kalau terkait masalah lokasi ya, lokasinya ya tadi bicara masalah lokasi berarti sepanjang zona megatrust atau sepanjang zona subduksi ini memang memiliki potensi terjadinya gempa bumi megatrust tersebut. Jadi mulai dari wilayah sebelah barat Pulau Sumatera, kemudian sebelah selatan Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, kemudian naik ke atas ke Maluku, Papua, itu memiliki potensi yang sama. Tapi kalau kita lihat dari histori kegempaan ya, histori kegempaan yang tadi saya katakan di awal tadi bahwa gempa bumi megatrust ini kan terjadi untuk mengumpulkan energi yang kembali itu kan butuh waktu ratusan tahun ya. Nah, kalau berdasarkan teori dan berdasarkan para ahli itu potensi yang besar itu terjadi di Selat Sunda ya, karena itu pernah terjadi gempa besar itu pada tahun 1975. Artinya sudah ada sekitar 267 tahun. Ada seismic gap di situ. Artinya ada kekosongan gap. Artinya energinya belum terlepas sepanjang 200 tahun tadi. Nah, wilayah-wilayah ini yang perlu diwaspadai sebenarnya. Mungkin dengan cara memberikan edukasi, memberikan pengetahuan lah ya kepada masyarakat bahwa memang kita ini berada di potensi risiko yang cukup tinggi terkait masalah gempa megatrust tersebut seperti itu.
Dampak sudah pasti besar ya. Dampaknya dari semua lini kehidupan, dari segi infrastruktur ya. Kalau kita lihat gempa Aceh tahun 2002 ini kan sudah masuk Desember ini, satu dekade ya, 20 tahun ya gempa tsunami Aceh ya 2004. Kalau kita lihat dampaknya cukup besar dari sisi infrastruktur, banyak jembatan, kemudian fasilitas umum itu rusak. Kemudian dari sisi sosial, tentu korban jiwa ya, banyak yang meninggal, kemudian luka-luka seperti itu. Kemudian dari sisi ekonomi sudah pasti, jadi dari sisi ekonomi akan berdampak cukup besar, kerugian yang akan ditimbulkan oleh gempa tersebut seperti itu. Jadi memang cukup masif ya untuk dampak tersebut, untuk yang perlu diantisipasi. Kalau kita melihat di negara Jepang itu investasi terkait masalah kegempaan atau potensi risiko bencana gempa bumi itu cukup baik. Nah ini mungkin yang perlu kita pelajari dari negara tetangga ya seperti Jepang itu. Jadi investasi untuk untuk meminimalisir lah untuk terjadi kerugian yang lebih besar, karena dampaknya akan lebih besar ketika terjadi gempa bumi seperti itu. Oke. Hal apa yang perlu diperhatikan oleh masyarakat? Yang pertama saya kira kita harus memahami potensi risiko. Jadi kita memahami bahwa yang tadi, kita ini berada pada wilayah yang notabene atau secara keniscayaan ya sudah kepastian kita memang berada pada lempeng yang begitu aktif sekali. Jadi itu yang perlu dipahami, bahwa kita memang berada pada wilayah yang cukup rentan terhadap gempa bumi. Sehingga dengan kita memahami posisi kita, dengan kita memahami potensi yang akan terjadi, tentu nanti akan meningkatkan kewaspadaan kita seperti itu. Nah itu yang paling penting. Kalau dari sisi para ahli itu sudah cukup baik kalau menurut saya ya, dengan beberapa penelitian-penelitian yang dilakukan untuk menentukan atau mengetahui karakteristik dari masing-masing patahan seperti itu. Jadi pemerintah juga cukup baik saya kira ya, cuman memang yang perlu dilakukan adalah bagaimana memberikan edukasi itu bisa sampai ke tingkat paling bawah. Nah itu yang PR yang paling utama kalau menurut saya sih. Oke, hal apa yang dilakukan ketika gempa bumi itu terjadi? Ini mungkin saya bisa bedakan menjadi beberapa lokasi ya. Ketika kita berada di dalam gedung, itu bisa kita lakukan dengan cara melindungi diri dulu. Jadi kita berlindung ke tempat lokasi yang menurut kita aman. Ini ketika ada di dalam gedung ya. Jadi misalnya ada meja yang cukup kuat, maka kita bisa bersembunyi di situ. Kemudian menjauhi tempat-tempat yang kira-kira benda-benda yang kemungkinan akan jatuh, jatuh kemudian akan mengenai kita lah seperti itu. Nah itu yang perlu diwaspadai. Jadi ketika kita berada di dalam gedung itu usahakan jangan panik ketika terjadi gempa seperti itu. Kemudian kalau di luar gedung itu kita berusaha berlari ke tempat yang lapang, menghindari tiang listrik, pepohonan seperti itu. Nah kalau yang terkait masalah gempa megatrust, ketika kita berada di pesisir pantai, nah itu kita usahakan berlari sejauh mungkin dari pesisir pantai seperti itu. Karena kalau kita lihat dari perbedaan antara gempa gempa tsunami dengan gempa yang tektonik ya, gempa yang ada di darat, itu sebenarnya bisa kita bedakan dari sisi gelombangnya. Jadi kalau gempa tsunami itu gelombangnya dia mengayun seperti kita digoyang seperti itu secara teori. Kemudian kalau gempa yang tektonik yang dari darat yang tidak menimbulkan potensi tsunami itu biasanya getarannya cepat. Nah itu yang perlu diedukasi sebenarnya ke masyarakat, bahwa tidak semua gempa bumi akan berpotensi tsunami seperti itu, kecuali gempa yang tadi yang megatrust kemudian posisinya ada di kedalaman rendah ya, kedalaman dengan kedalaman, kalau gempa megatrust ini kan kedalamannya kurang dari 50 km. Kalau di atas itu bukan gempa megatrust. Jadi kemudian bisa kita lihat dari sisi skalanya atau magnitudonya, itu biasanya gempanya
di atas 8 skala Richter, 8, 9 skala Richter seperti itu. Dan ini yang perlu diedukasi kepada masyarakat bahwa supaya masyarakat paham bahwa tidak semua gempa itu bisa menimbulkan tsunami seperti itu. Ini yang menarik terkait masalah sosialisasi ya, sosialisasi kepada masyarakat. Sebenarnya ini perlu ada kolaborasi ya, bukan hanya tugas kami sebagai pendidik di sini. Jadi semua harus punya tanggung jawab yang sama dari pihak pemerintah, BBBD, BNPB, Tagana, Destana dan lain sebagainya, itu punya kewajiban yang sama untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dengan memanfaatkan media ya, media tradisional, media digital untuk memberikan informasi yang baik seperti itu. Kemudian sosialisasi yang baik kalau menurut saya melalui di tingkat pendidikan. Di tingkat pendidikan sekolah misalnya ya, sekolah di tingkat SD itu perlu menurut saya untuk diberikan edukasi yang baik, yang benar. Kemudian cara penyampaian informasinya tidak menimbulkan kepanikan seperti itu. Karena kebanyakan kalau kita lihat dari akun-akun Facebook itu kan banyak ya, sebenarnya tidak semua para ahli itu memberikan informasi yang menggunakan diksi yang menakutkan seperti itu, sehingga masyarakat terkesannya, waduh ini seperti apa, saya harus bagaimana seperti itu. Sebenarnya tidak perlu takut karena yang tadi gempa itu sudah pasti akan terjadi, cuman kita belum tahu kapan seperti itu, sehingga yang perlu kita lakukan adalah kesiapan tadi. Nah itu yang perlu dipahami bahwa ini adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi dari pihak pemerintah, dari pihak akademisi, kami sebagai di akademisi ya, untuk melakukan penelitian terkait masalah kebencanaan itu.